Halo semuanya, di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Realita, yang ditulis oleh saya sendiri dan akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya akan membacakannya melalui sudut pandang orang pertama. Di suatu sore, tepat saat senja terlukis indah di ufuk barat. Kala itu aku sedang menikmati secangkir kopi panas, ditemani beberapa batang rokok di pelataran rumahku. Sambil memikirkan seorang gadis yang amat sangat cantik yang pernah kutemui di sebuah perpustakaan di pusat kota. Dia adalah seorang gadis yang bekerja di perpustakaan itu. Sejak kehadirannya, aku jadi sering mengunjungi perpustakaan untuk sekedar melihat senyumannya yang begitu manis dan indah. Gadis itu sangat ramah dan baik. Itulah yang menjadi alasan kenapa aku mulai menyukainya. Hari demi hari, aku mulai akrab dengannya, hingga aku memberanikan diri untuk mengajaknya nonton. Awalnya aku sempat ragu bahwa ia akan menolak ajakanku. Namun tak kusangka, ia menyetujuinya. Lalu kami pun membuat janji di malam minggu. Hari yang kutunggu pun tiba. Malam itu bulan bersinar terang di angkasa, dengan tebaran bintang yang ikut melengkapi kebahagiaan yang kurasakan. Semesta seolah menyemangatiku untuk mendapatkan hati gadis itu. Aku berencana mengungkapkan perasaanku padanya. Selepas pulang dari bioskop, aku pun sudah memikirkan konsekuensi yang akan kuterima jika aku ditolak olehnya. Karena menurutku, penolakan dalam sebuah drama percintaan adalah hal yang biasa. Karena itu adalah cara Tuhan memberitahuku bahwa ia bukan yang terbaik untukku dan begitu pun sebaliknya. Setelah aku mempersiapkan mental maupun fisik, aku mulai berangkat untuk menjemputnya. Dengan mengendarai Vespa tua pemberian dari ayahku, kutancapkan gas menuju rumahnya. Motorku melaju cepat di jalan raya, dengan asap knalpot yang mengepul seperti cerobong asap pabrik, menyalip mobil-mobil mewah yang terjebak macet. 15 menit kemudian, aku pun sampai di depan rumahnya. Kuketuk pintu dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Aku sempat terkejut ketika melihat sosok yang berada di depan pintu. Ia mengenakan hoodie putih, celana jeans hitam, dengan sepatu Converse hitam yang ia kenakan. Aku sempat bergumam dalam hati. Anjir, sumpah, cakep banget cu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata ia telah memotong rambutnya. Yang tadi panjang menjuntai, kini hanya sepundak. Ia terlihat semakin cantik dengan gaya rambut short hairnya. Itu membuatku menjadi semakin menyukainya. Lalu kami pun berangkat. Di tengah perjalanan, aku mulai menanyakan film apa yang akan kita tonton nanti. Lalu dia menyarankan untuk menonton film horor. Awalnya aku ingin menolak, karena aku sangat penakut dan tak suka dengan hal yang berbau horor. Tapi apa boleh buat, ia sangat menyukai film horor daripada film romantis. Dengan berat hati, aku pun menyetujuinya. Demi membuatnya senang, dan anggap saja ini sebagai perjuangan pertamaku untuk membahagiakannya. Walaupun nanti aku akan olahraga jantung dari efek jump scare dan dari sound effect ciri khas film horor. 30 menit kemudian, kami pun sampai di bioskop. Lalu bergegas masuk ke dalam untuk memesan tiket. Setelah itu, kami langsung memilih tempat duduk. Keadaan di dalam sudah hampir penuh, karena film horor yang kami tonton sedang booming pada saat itu. Aku sempat mengajaknya untuk duduk di bangku paling belakang, karena di sana masih tersisa 2 bangku kosong. Namun ia menolak dan memilih untuk duduk di bangku paling depan, dengan alasan lebih dapat feel-nya, karena di sana juga terdapat 2 kursi kosong. Lagi-lagi aku menyetujuinya dengan terpaksa. Lalu kami pun duduk di bangku paling depan. Tak menunggu waktu lama, film pun dimulai. Di awal-awal film aku masih tenang, karena scene-nya belum menampilkan adegan-adegan sadis. Hingga pada pertengahan film, aku mulai menutup wajahku dengan jaket
karena mulai menampilkan adegan-adegan sadis lengkap dengan sound effect yang membuat para penonton berteriak. Tapi tidak dengan gadis itu. Kulihat ia yang berada di sampingku sama sekali tak terlihat sedikit pun ketakutan dari raut wajahnya. Ia sangat menikmati filmnya. Hingga pada suatu adegan yang menampilkan jump scare, ia berteriak kaget dan langsung refleks memelukku. Aku pun ikut kaget dan berteriak. Lalu kupeluk tubuhnya yang sedikit gemetar dan film pun berakhir. Setelah itu, kami bergegas keluar. Namun sebelum pulang, aku sempat mengajaknya ke sebuah taman. Ia pun menyetujuinya. Sesampainya di taman, keadaan begitu ramai. Karena mengingat ini adalah malam minggu. Banyak orang yang ingin bermesraan dengan pasangan mereka. Lalu kami duduk di sebuah kursi panjang di ujung taman. Obrolan hangat tercipra di antara kita berdua. Canda tawa yang memudarkan suasana sunyi pada malam ini. Saking asiknya kita berbincang, hingga tak terasa. Waktu semakin larut. Satu persatu mereka yang berada di taman itu pulang. Hingga hanya menyisakan beberapa orang di sana. Keadaan yang tadi ramai, kini berubah menjadi sunyi. Lalu ku beranikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padanya. Ku genggam tangannya dan ku tatap wajahnya. Ia terlihat sangat cantik sekali pada malam itu. Lalu perlahan aku mengungkapkan perasaanku padanya. Setelah aku mengungkapkan perasaanku, ia sempat terdiam sejenak. Lalu kemudian ia mengangguk, menandakan bahwa ia menerimaku menjadi pasangannya. Lalu kami saling bertatapan. Entah apa yang terlintas di pikiranku pada saat itu. Dengan refleks, aku mendekatkan bibirku pada bibirnya. Ia pun refleks mendekat, dan kami pun berciuman mesra. Hingga tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamarku dengan keras. Sontak aku pun terbangun karena kaget. Dengan kondisi setengah sadar, kubuka pintu kamar. Di sana terlihat temanku sedang berdiri dengan raut wajah yang sedikit kesal. Ia sudah mengenakan pakaian rapi dan mengajakku pergi ke kampus. Namun aku menolaknya dengan alasan sakit. Lalu ia pun pergi. Aku kembali berbaring di kasur sambil memikirkan mimpiku semalam. Mimpi yang terlihat begitu nyata dan membuatku sulit membedakan antara realita dan fiksi. Mungkin karena aku terlalu sering memikirkan gadis itu dan membayangkan wajahnya yang cantik serta senyumannya yang membuatku sulit untuk melupakannya hingga sampai terbawa mimpi. Ingin sekali aku mengungkapkan perasaanku padanya. Namun itu hanyalah sebuah angan yang tak bisa menjadi sebuah kenyataan. Karena ia sudah memiliki seorang lelaki lain yang menjadi pilihannya. Dan menurutku, lelaki itu adalah orang yang paling beruntung bisa mendapatkan wanita secantik dia dan sebaik dia. Biarkan saja perasaan ini memudar dengan sendirinya. Seiring memudarnya sosok gadis penjaga perpustakaan itu dalam ingatanku.